Jangan pernah takut dikoreksi. Jangan pernah takut disalahin orang. Jangan pernah takut Teruskan tradisi di Asian Games, Timnas Indonesia akan panggil bumber andalan. Timnas Indonesia U24 memang menelan kekalahan 0-1 dari Korea Utara. Namun meskipun kalah, Timnas Indonesia U24 tetap bisa tersenyum karena tetap berhasil lolos ke babak 16 besar Asian Games. Hal ini lantaran kemenangan besar Kyrgyzstan atas Taiwan membuat Timnas Indonesia U24 memastikan diri lolos ke babak 16 besar tanpa perlu menunggu hasil laga di sesi Minggu 24 September malam. Dengan Kyrgyzstan naik ke posisi kedua, Timnas Indonesia U24 punya koleksi poin 3 dalam klasemen peringkat ketiga Asian Games. Timnas Indonesia U24 pun dipastikan aman berada di zona 4 besar peringkat 3 terbaik. Dengan ini, Timnas Indonesia meneruskan tradisi di Asian Games dengan berhasil merebut tiket 16 besar. Sementara itu, pasca ditekuk Korea Utara di laga pamungkas, pelatih Indra Syafri menceramai pemain-pemain Timnas Indonesia U24. Indra Syafri mengatakan kepada Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan agar tidak anti dikoreksi hingga dikritik oleh orang lain saat berada di ruang ganti tim. Di lain sisi, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri mengklaim performa tim asuhannya lebih berkualitas dari Korea Utara pada laga terakhir grup F Asian Games 2023 pada minggu kemarin. Pelatih yang sukses mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games itu menilai skuad arahnya sudah bermain sesuai dengan strategi. Hanya saja kesalahan mengantisipasi bola mati masih menjadi kendala. Khusus untuk pertandingan hari ini, apa yang kami rancang, game plan untuk menghadapi Korea Utara sebenarnya sudah memenuhi keinginan kami dan berjalan dengan baik. Sama dengan pertandingan Kyrgyzstan, juga kita sudah memprediksi bagaimana lawan bermain. Tapi kami lalai di bola-bola set piece, termasuk hari ini juga ada corner kick yang seharusnya tidak terjadi gol, ungkap Indra Syafri. Sementara itu, bek Timnas Indonesia U24 Alvendra Dewangga buka-bukaan soal penampilan timnya setelah disikat Korea Utara 0-1. Ia bahkan mengakui penampilan tim merah putih belum sesuai harapan banyak pihak. Ia pun memberikan komitmen penampilan lebih baik di babak 16 besar nanti. Dewangga dan kawan-kawan pun girang bisa melangkah ke babak gugur Asian Games 2023 ini. Sementara itu, setelah melaju babak 16 besar, Ramadan Sananta dan Beckham Putra pun berpotensi kembali memperkuat Timnas Indonesia U24. Apalagi dua nama ini sebenarnya sudah didaftarkan ke dalam skuad kali ini, namun belum bisa bergabung karena alasan masing-masing. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri pun sebelumnya juga mengatakan dirinya akan mendatangkan 2 pemain tambahan pada babak 16 besar. Apalagi pada perkembangannya, Indra merasa tambahan 2 pemain lagi memang menjadi kebutuhan untuk saat ini. Alasan Timnas Indonesia harus segera naturalisasi Kevin Dix. Pertama, masih usia emas. Salah satu hal yang membuat PSSI harus segera menaturalisasi Kevin Dix ialah pemain kelahiran Belanda ini sedang dalam masa keemasannya di dunia sepak bola. Sebab Kevin Dix baru berusia 26 tahun, sehingga dalam waktu dekat ini dia akan mulai mencapai masa-masa keemasan karir pesepak bola. Dengan usia itu, Kevin Dix juga masih punya peluang yang panjang untuk memperkuat Timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Kedua, rekam jejak bersama klub elit. Selama berkarir di Eropa, Kevin Dix juga punya pengalaman yang mentereng. Dia sudah sering bermain bersama klub-klub elit, tak hanya di Belanda, tapi juga di Italia. Di Belanda sendiri dia bermain bersama Vitesse hingga Feyenoord Rotterdam. Saat bergeser ke Italia, dia bermain untuk Fiorentina dan Empoli. Tentu saja ini adalah catatan yang sangat bagus bagi dirinya. Sebab pengalaman ini akan sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Ketiga, sudah tampil di Liga Champions. Bersama klubnya musim ini FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi salah satu pemain andalan. Tak hanya tampil di kompetisi domestik, dia juga membantu timnya untuk tampil di level Liga Champions. Sebelumnya, Kevin Dix juga sukses membantu FC Copenhagen lolos dari babak kualifikasi Liga Champions. Di kejuaraan antar klub paling elit di Eropa ini, dia sudah merasakan menit bermain. Momen itu tepatnya terjadi ketika FC Copenhagen bertandang ke markas Galatasaray. Ketika itu Kevin Dix bermain penuh selama 2 kali 45 menit dan membawa 1 poin dari kandang lawan. Sintayong sukses orbitkan pemain muda. Federasi Malaysia diminta ikuti cara Timnas Indonesia.
Sejak melatih timnas Indonesia, Sintayong telah melakukan banyak langkah besar. Salah satu yang paling kentara adalah dengan memotong 2 generasi timnas Indonesia dan di saat bersamaan mengorbitkan pemain-pemain muda yang lebih fresh, bahkan di timnas senior sekalipun. Keberanian Sintayong dinilai sebagai salah satu hal yang patut diapresiasi. Hal itu diperlihatkan Sintayong saat menurunkan skuad di Piala AFF 2020 lalu. Kemudian di bawah Sintayong muncul nama-nama baru seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan kiper Adi Satrio. Dalam kesempatan ini, Sintayong pun juga menyisihkan nama-nama yang sebelumnya menjadi langganan timnas, seperti Victor Igbonevo, Ezra Walian, hingga Kade Agung. Tak hanya dalam hal mengorbitkan pemain muda dalam negeri, untuk memperkokoh kekuatan Garuda Muda sendiri, juru racik asal Korea Selatan ini juga bahkan tak ragu untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang masih berusia muda. Hasilnya bisa dilihat dari timnas U23 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Tentu kita tidak bisa menutup mata keberhasilan skuad Garuda Muda tersebut tidak lepas dari peran beberapa pemain keturunan di Indonesia. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu, setidaknya Indonesia memiliki 3 pemain keturunan di dalam skuad. Ketiga pemain tersebut adalah Rafael Struijk, Ivara Jenner, dan Elkan Bagot. Dan spesialnya lagi dalam 2 pertandingan melawan Taiwan dan Turkmenistan, ketiganya masing-masing mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Tak hanya gol, kontribusi ketiga pemain tersebut terhadap permainan tim asuhan Sintayong itu pun juga cukup besar. Selain di level U23, sejumlah pemain keturunan Indonesia juga mampu mengangkat kualitas timnas senior. Salah satunya adalah Jordi Amat yang posisinya tidak tergantikan di jantung pertahanan skuad Garuda. Selain Jordi, ada nama Sein Patinama dan Sandi Walsh yang telah melakoni debutnya di tim Merah Putih. Pemain keturunan memang sudah tidak asing lagi di sepak bola ASEAN. Bahkan di negara tetangga Malaysia, separuh kekuatan tim nasional senior mereka hadir dari para pemain keturunan. Namun rata-rata usia mereka sudah di atas 30 tahun. Untuk itu media Malaysia Arena Metro menilai sudah saatnya bagi FAM untuk melakukan regenerasi pemain keturunan. Dalam kesempatan ini bahkan Arena Metro meminta FAM lebih aktif berburu pemain keturunan yang berusia muda seperti halnya Indonesia. Dalam hal ini Arena Metro menyebut setidaknya masih ada 8 pemain yang masih bisa dibujuk untuk memperkuat timnas Malaysia.